Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Orang tua kami yang kami muliakan, para imam kami, guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah kembali kita duduk berwajah di salah satu rumah Allah Rabbul Jalal dalam rangka membahas qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bi fahmil ulama, membahas kalam Allah, kalam Nabi, dan juga sesuai dengan pemahaman para ulama. Pekan lalu kita sudah membahas tentang adab bermedia sosial, maka hari ini kita akan membahas sebuah bab dasar yang berbincang tentang perkara taharah, insyaallah ta'ala. Karena perkara taharah ini walaupun mungkin sudah pernah kita bahas atau pernah kita pelajari, baik itu di masa sekolah kita atau di masa SD kita, MI dan lain sebagainya, namun pembahasan ini senantiasa terus diperbaharui dan senantiasa terus diingat kembali, karena manusia tempatnya lupa. Di dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan kisah tentang Nabi Adam berulang-ulang. Begitu juga kisah Nabi Musa juga berulang-ulang di dalam Al-Quran, karena Allah tahu bahwa kita manusia ini tempatnya lupa. Oleh karena itu, ilmu yang mungkin, terima kasih, ilmu yang mungkin menjadi ilmu yang dasar yang pernah kita pelajari terdahulu, kita ulang kembali pembahasannya, insyaallah ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk kepada pembahasan tentang permasalahan taharah itu sendiri. Pertama, permasalahan taharah ini hukumnya adalah at-taharatu wajibatun bil kitab was sunnah. Taharah ini sifatnya wajib menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surah Al-Maidah ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika engkau dalam kondisi junub, maka bersucilah. Dan banyak dalil-dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbincang tentang taharah juga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati tuhur. Kunci dari salat itu adalah bersuci. Sehingga yang namanya taharah ini menjadi syarat, suci ini menjadi syarat untuk menegakkan salat. Sehingga kata Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang pentingnya membahas bab taharah ini, karena kalau taharahnya keliru pasti berimbas kepada sholatnya yang keliru juga. Contoh saja, karena kita berbincang tentang permasalahan taharah, yang namanya taharah ini pembahasannya berbincang tentang seputar air, media bersuci, najis, tata cara bersuci, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya, seorang laki-laki hamba Allah, dia membuang air kecil dengan cara berdiri. Minta maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, hanya sekedar membuka jalan depan resleting celana saja. Ingat, semakin tinggi jatuhnya sebuah air, semakin jauh pula lah percikannya. Sehingga yang dikhawatirkan banyak yang terjadi, seorang muslim buang air kecil dengan cara berdiri tanpa menggulung celana, kalaupun menggulungnya juga tanpa membersihkan kakinya. Dibukanya di jalan depan, kemudian percikan air seninya pergi kemana-mana, dan ia tidak peduli akan hal tersebut, bisa menjadi asbab, bisa menjadi sebab tersiksa di alam kubur. Bukankah Bapak Ibu sudah sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melewati sebuah pemakaman, terdengar dua kuburan yang sedang disiksa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu ini
Penyebab dia disiksa karena namimah, mengadu domba. Yang satu ini disiksa karena kurang bersih dalam hal bersuci. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu buang air kecil sangat dianjurkan dalam posisi duduk. Karena semakin rendah dia, maka percikannya pun juga semakin dekat, tidak jauh. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada akhirnya ketika dia seperti itu, membiasakan kebiasaan itu, pada akhirnya sholatnya menjadi tidak sah. Sholatnya menjadi tidak sah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW juga bersabda, "At-tuhur syatrul iman." Bersuci ini syarat dari keimanan. Allahu Akbar. Yang kedua, at-taharatu qismani. Taharah itu terbagi kepada dua jenis. Yang pertama zahiratun, yang kedua batinatun. Taharah zahir dan taharah batin. Adapun fataharatul batinah, adapun taharah secara batin, hiya tathhirun nafsi min athari dhambi wal ma'siyah, wa dhalika bitawbatis sadiqah min kulli dhunubi wal ma'asiyah. Adapun taharah secara batin, ini taharah mensucikan diri dari segala kemaksiatan kepada Allah. Terkadang bab ilmu hati ini seringkali sebagian kaum muslimin melupakannya. Kalau baju kotor seringkali kita bersihkan, pakaian kotor cepat kita bersihkan, tapi terkadang hati ini tergores dengan tinta-tinta hitam. Ada sebagian kita, bahkan mungkin diri saya sendiri juga, yang lupa untuk membersihkannya dengan taubatan nasuha. Ini jenis taharah yang pertama. Adapun taharah yang kedua, wa taharah az-zahirah, taharah secara zahir adalah hiya taharatul khabathi wa taharatul hadathi. Yaitu membersihkan diri dari segala kotoran dan mensucikan diri dari hadas. Nah, di sini ada perbedaan antara kotor, hadas dan najis. Khabas, kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Misalnya tuan-tuan sedang lagi mengkaret, ya, mengkaret di waktu biasanya pagi Pak, kalau ngaret biasanya pagi. Akhirnya asik mengaret karena lahannya itu 10 hektar. Amin Pak. Allahu Akbar. Bekerja sendiri sampai waktu zuhur. Zuhur, badan baju penuh dengan keringat, baju celana terkena tanah, kotor, ya. Apakah dia boleh sholat dengan posisi seperti itu? Secara fikih sah-sah saja, dengan catatan tidak ada najis. Tafadhol, silahkan, karena kotor belum tentu najis. Yang kedua, najis. Nah, kalau najis sudah pasti kotor, dan wajib disucikan. Dan najis terbagi pada 3 jenis. Ada mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughalladhah. Ada najis ringan, cukup dipercikkan saja, tidak perlu disiram. Ada najis sedang, harus disiram, hilang baunya, hilang warnanya, hilang zatnya. Ada najis berat, najis mughalladhah. Cara mensucikannya, cuci dengan 7 kali pencucian. Di pertama harus pakai tanah terlebih dahulu, bukan pasir tapi tanah, bukan sabun tapi tanah. Baik. Adapun hadas, hadas itu maknanya status. Hadas bukan najis, hadas bukan kotor. Hadas itu status di mana seorang hamba ketika ingin sholat, di mana seorang muslimah ketika ingin beribadah, dia dianjurkan mengubah statusnya yang tadi dalam posisi sedang berhadas, maka diubah statusnya menjadi suci. Hadas terbagi 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini tentang pembagian taharah. Insya Allah akan kita bahas nanti perkara najisnya juga.
Kemudian al-maddatus tsaniyah, pelajaran yang kedua, fima takunu bihi taharah. Apa saja media yang dapat dijadikan bersuci? Ini jelas pertama adalah al-ma'u mutlaq, air suci, air yang bersih. Yang kedua as-sa'idut tahir, debu yang suci. Jadi air dan debu, tayamum kalau biasanya di debu ini. Misalnya contoh Bapak Ibu sedang dalam posisi terbang, yang dimana air yang berada di pesawat ini sangat terbatas. Rasanya tidak memungkinkan untuk berwudu kecuali Bapak Ibu paham caranya, ya. Tapi terkadang airnya sebentar saja keluar, setelah itu selesai. Tak cukup rasanya untuk dijadikan berwudu. Dalam posisi sulit seperti ini, silahkan duduk di kursi pesawatnya masing-masing, tepukan ke kursi depan, karena debu sudah ada di situ. Tepukan seperti ini untuk melakukan tayamum. Jadi dua media inilah yang bisa dijadikan bersuci. Yang pertama tadi al-ma'ul mutlaq, air yang mutlak. Air yang bagaimana yang bisa dijadikan taharah? Kita lihat di sini. وهو الباقي على حسن خلقاته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا najisan kana tahiran. Atau di dalam kitab lainnya kita ambil di kitab Al-Wajiz tentang air yang bagaimana yang diperbolehkan untuk dijadikan bersuci. Kullu ma'in nazala minas samai aw kharaja minal ardi. Nah, ini lebih mudah dipahami. Yang artinya adalah apapun air yang turun dari langit dan keluar berasal dari bumi, ini suci lagi mensucikan. Sifat air itu ada 3. Yang pertama, sifat air ini warnanya netral, putih, ya. Yang kedua, baunya. Yang ketiga, rasanya. Kalau di salah satu yang 3 sifat air ini berubah, maka berubah pula statusnya. Macam mana kita di Selat Panjang yang airnya warnanya nggak putih, ya, airnya merah, air redang, tapi rasanya lebih segar air redang Pak daripada air payau. Allahu Akbar. Nah, kembali ke kaidah tadi, kullu ma'in nazala minas samai aw kharaja minal ardi fa huwa tahur. Apapun yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi, ini airnya suci lagi mensucikan. Apapun jenis airnya. Karena itu walaupun air redang itu warnanya merah, berubah warnanya daripada air yang pada umumnya, tapi tetap dikatakan suci lagi mensucikan karena dia keluar dari permukaan bumi. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian air ini terbagi kepada 4 jenis. Air ini terbagi kepada beberapa jenis. Apa saja itu? Secara umumnya yang namanya air itu terbagi kepada 5. Tadi kita sebut 4, ini 5. Pertama air mutlak, dan ini sudah kita bahas tadi. Yang kedua mutanajjis, yang ketiga musyammas, yang keempat musta'mal, yang kelima mutaghayyar. Nih, tadi sudah saya tandai di kitab ini. Hilang pula. Nih. Benar hilang Pak. Allahu Akbar. Bukan. Masalah salat. Ini kitabnya agak sedikit random Pak susunannya. Biasanya di kitab fikih itu dimulai dengan toharoh. Kalau ini langsung dimulai dengan Allahu a'lam. Ini di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Baik. Yang pertama tentang air ini. Yang pertama di sini disebutkan al-ma'u mutaghayyir, ya, atau afwan di sini disebutkan najis, al-ma'ul mutanajjis. Air yang telah tercampur dengan najis, bagaimana statusnya? Al-mas'alatul ula, ikhtalafu bil ma'i idza khallathu najasatan
wa lam taghayyir ahada awsafihi. Faqala qaumun huwa tahiru sawa'un kana katsiran aw qalilan. Ulama berbeda pendapat tentang air mutanajjis ini. Kalau misalnya airnya itu tercampurnya dengan najis tidak merubah sifatnya. Misalnya ada air satu gentong, jatuh pula di situ kotoran cicak di dalamnya. Nah, kotoran cicak najis nggak apa Ibu? Nah, nanti kita bahas. Nanti insyaallah akan kita bahas. Nggak usah kotoran cicak. Ada air satu gentong besar, tercelup ke dalamnya bangkai tikus. Nah, ini mau nggak mau buang aja semua dulu. Ini buang aja semuanya. Tapi kalau secara fikih di sini dilihat dulu. Pendapat pertama, faqala qaum, sebagian ulama berkata dia tetap suci, sawa'un kana katsiran aw qalilan. Ya. Sebagian ulama tetap berpendapat air itu suci, walaupun sedikit ataupun banyak, selagi air itu tidak berubah tiga sifatnya tadi. Warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, airnya pun, rasanya pun tidak berubah, tapi tak mungkin dirasa. tak mungkin dirasa. Cuma kalau baunya sudah berubah, maka buanglah untuk kehati-hatian. Ini pendapatnya yang pertama. Sebagian lagi berpendapat, ini pendapat mazhab Malikiyah. Kemudian sebagian lagi berpendapat, mereka membedakan bil farqi bainal qalil wal katsir. Faqalu in kana qalilan kana najisan wa in kana katsiran lam yakun najisan. Di sini dilihat lagi. Kalau airnya itu sedikit, jatuh najis kepadanya, maka air ini menjadi air najis. Tapi kalau air ini banyak, jatuh najis kepadanya, maka dia tetap suci lagi mensucikan. Contoh kasus kolam renang. Kalau kolam renang tak terbayang. Ada kolam renang wisata dan lain sebagainya, tempatnya luas. Nah, di situ orang kadang malas mau pergi kamar kecil. Akhirnya gara-gara itu saya agak malas lagi ke kolam renang lah. Kecuali sungai, laut yang mengalir, silahkan, ya sih, silahkan. Kalau di Bangkinang itu ada sungai hijau, tapi jangan pula dikira airnya warna hijau, enggak, putih, airnya putih. Atau main di pantai, tafadhol, silahkan. Ya. Tapi kalau di kolam yang airnya tidak mengalir, tapi besar, banyak, lebih dari 2 kula, ya, dan tidak seorang manusia yang buang air kecil di situ, apakah najis atau tidak? Wallahu a'lam, hasilkan sendiri. Allah tak terbayang. Karena itu kalau habis main wahana di kolam renang, alangkah lebih baiknya bilas, ya, bilas, karena kita tidak tahu sakit apa yang mempengaruhi di situ. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini pendapat tentang permasalahan jenis air yang pertama, al-ma'u mutanajjis. Yang kedua adalah jenis air yang kedua, al-ma'u alladhi khalaqahu za'farun aw ghayruhu min al-ashya'i tahiratin allati tanfaku minhu ghaliban ma taghayyarat ahada awsafihi. Baik. Ringkasnya ini al-ma'ul mutaghayyar. Panjang-panjang dibaca, ringkasnya air yang tercampur dengan benda suci. Tadi benda najis. Misalnya air ini tercampur dengan teh misalnya. Awak tak nyindir lah ya. Air putih alhamdulillah. Contoh saja. Air ini tercampur dengan teh. Teh ini masuk bagian suci, ya, tidak najis. Masuk dia ke air yang suci, berubah airnya, rasanya berubah, baunya berubah, warnanya berubah. Apakah suci mensucikan? Jelas, mayoritas ulama menganggap di sini itu suci tapi tidak dapat mensucikan. Suci tapi tidak dapat mensucikan. Bagaimana kalau dia tercampur sedikit, tidak mengubah 3 sifat air? Maka tetap dia suci lagi mensucikan. Atau tercampur sedikit dari air kopi kita, air wudhu kita, maka itu tak masalah selagi tidak dikatakan air kopi.
tercampur tempat baskom wudhu kita atau air wudhu kita tercampur dengan sabun, sabun itu termasuk benda suci. Tercampur di situ selagi tidak dikatakan ini air sabun, maka tetap suci lagi, mensucikan. Selanjutnya disebut namanya al-ma'ul musyammas, air yang terjemur di matahari. Nah, bagaimana status hukum air yang terjemur di matahari ini? Sebagian ulama seperti Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah berpendapat, terkadang Pak, Bapak Ibu yang saya muliakan, air yang lama terjemur di matahari ini kan panas rasanya, panas. Bagaimana hukum bersuci dengan air musyammas ini? Dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena ada dampak negatif yang akan terkena pada kulit ketika berwudu itu. Allah Ta'ala ada, tapi sepakat seluruh ulama selagi tidak berubah 3 sifat air tadi, tak ada masalah, suci lagi mensucikan. Nah, ada yang belum saya jelaskan tadi tentang masalah al-ma'ul mutanajjis dan mutaghayyir tadi. Di sini tadi ada ulama yang mengatakan kalau airnya sedikit tercampur dengan setitik najis tetap dikatakan najis. Tapi kalau airnya banyak lebih dari 2 kullah. Nah, kullah ini akan berhubungan dengan air jenis yang kelima yang akan kita bahas nanti. Ada istilah dalam mazhab Syafi'iyah namanya air 2 kullah. Sebagian ulama Malikiyah, bahkan mayoritas ulama Malikiyah mengkritik pendapat Syafi'iyah ini. Termasuk Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid Syarah Muwatta Imam Malik, bahwa hadis yang menyebutkan 2 kullah, apa itu kullah? Secara garis besarnya dari beragam pendapat tentang berapa kategori liter air. Jika itu 2 kullah, setidaknya 500 liter. Bak mandi kita tuh udah sampai nggak 500 liter? Kurang nampaknya. Kurang Pak ya, mama-mama. Kalau gentong Pak, gentong yang biru itu berapa? 1000 liter Pak ya? Saya nggak punya di rumah. Saya nggak punya di rumah. Pinguin lah, pinguin kan ada yang 500 liter, ada yang 1000 liter, ada yang 1500 liter. Nah, sederhananya 2 kullah ini 500 liter. Berarti nanti kalau ada air yang ada najis jatuh kepada air yang 2 kullah, ini tidak najis. Ini tidak najis. Nah, jadi sama seperti kolam renang tadi, berapa banyak pun yang menyumbangkan hajat di situ, ya, berapa banyak pun yang menyumbangkan di situ, selagi dia besar 2 kullah dan airnya tidak berubah 3 sifatnya, tetap dikatakan suci. Cuma Allah yang tak nyaman. Allah yang tak nyaman. Nah, pendapat mazhab Syafi'iyah ini dikritik oleh rata-rata ulama yang lain yang menyebut hadis 2 kullah itu mutharib, goncang. Karena ada beberapa hadis yang berbeda. Satu dalil menyebutkan 2 kullah, satu dalil menyebutkan 1 kullah. Lainlah hadis menyebutkan 10 kullah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan 44 kullah. Mak, kalau 44 kullah tak main tuh, itu danau loh. itu danau. Nah, terjadi kegoncangan matan hadisnya sehingga mayoritas ulama dulu mendhaifkan hadis ini. Jadi air sedikit ataupun banyak tetap dikatakan suci lagi mensucikan, dengan catatan tidak berubah 3 sifat tadi. Jenis air yang kelima, al-ma'ul musta'mal. Apa itu al-ma'ul musta'mal? Al-ma'ul musta'mal ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, air bekas wudu, air bekas bersuci. Misalnya, ya, Bapak Ibu berwudu, menetes air wudunya masuk dalam gayung yang kecil tadi, maka gayung ini, air yang di dalam gayung ini tidak sah dibawa berwudu lagi, tidak sah dibawa berwudu lagi. Nah, ini dia al-ma'ul musta'mal. Tapi kalau menetes dia di air yang 2 kullah, tetap sah untuk dipakai. Nah, ini dipakai pendapat ini oleh mayoritas mazhab Syafi'iyah. Tapi ternyata luar biasanya
minoritas ulama mazhab Syafi'iyah ada yang keluar dari pendapat ini dan mengambil pendapat mazhab Malikiyah, Hambaliyah, dan sebagian dari mazhab Hanafiyah yang berpendapat bahwa al-ma'ul musta'mal, air musta'mal tetap dikatakan suci lagi mensucikan karena tiga sifatnya tidak berubah, hanya bekas wudhunya saja. Bahkan Imam Ibnu Abdul Bar luar biasa, beliau memberikan pemahamannya. Misalnya kita membasuh tangan, yang membasahi di bagian ini bekas air wudhu ini, yang membasahi siku bekas air wudhu dari telapak tangan. Kalau al-ma'ul musta'mal ini tidak mensucikan, berarti yang suci hanya bagian ini saja, dari siraman pertama terus menetes mengalir sampai ke bawah. Tapi ini opsional Bapak Ibu yang saya muliakan, dan ini masuk dalam kategori ikhtilaful afham, perbedaan pendapat dalam memahami sebuah nas yang wajib toleransi di dalamnya. Kalau Bapak Ibu dari MDA kita diajarkan al-ma'ul musta'mal ini suci tapi tidak mensucikan, ingin tetap berpegang teguh pada pendapat tersebut, tafadhol, silakan. Tapi kalau ingin mau mendengar pendapat yang lain, bahkan Imam Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi, dua pembesar mazhab Syafi'iyah, berbeda pendapatnya dengan sebagian besar pengikut mazhab Syafi'iyah sebelumnya. Imam Ibnu Hajar bahkan membuat sebuah kitab Bulughul Maram, lalu di kitab bab fikih toharahnya itu dia masukkan air tetap suci lagi mensucikan dengan tiga sifat yang tidak berubah tadi. Allahu Akbar. Karena ditemukan beberapa dalil yang luar biasa. Pendapat pertama, hadis Abu Huzaifah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fa utiya bi wudu'in fatawadda'a faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bih. Hadis Imam Bukhari 187. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami di Al-Hajirah. Lalu Nabi didatangkan air wudhu kepadanya dan Nabi berwudhu. Kemudian para sahabat berebut mengambil air bekas wudhu Nabi. Kalau memang air musta'mal ini tidak mensucikan, kenapa Nabi tidak melarang para sahabat? Ya, tidak melarang para sahabat untuk mengambil bekas air wudhunya. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, dari Ar-Rubaiyyi yang mengatakan, hadis Imam Abu Dawud 130, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi min fadli ma'in kana fi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap kepalanya dengan air bekas di tangannya. Nabi tidak mengambil air baru, Nabi mengambil bekas air di tangannya ketika sudah membasahi wudhu di tangannya, kemudian Nabi mengusap kepalanya dengan air bekas tangannya tadi. Lagi-lagi air bekas. Oleh karena itu saya pribadi mengambil pendapat al-ma'ul musta'mal suci lagi mensucikan. Suci lagi mensucikan. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan makruh tapi tetap sah untuk dibawa berwudu. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang saya muliakan tentang pembagian air. Kita masuk pasal yang kedua. Masih di bab taharah insyaallah ta'ala. Kita masuk pasal kedua yaitu babun najasat, bab najis. Nah, minta maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sudah berbincang bab najis ini karena dia masih masuk dalam bab taharah. Kalau sudah berbincang najis ini pasti kita akan berbincang tentang perkara apa yang sering dikeluarkan oleh manusia atau di luar dari itu. Tapi sebisa mungkin saya menggunakan bahasa yang tidak vulgar. Bismillah. Yang pertama, babun najasati, bab najis. An-najasatu jam'un najasati. Najasat jamak dari kata najasati. Wa hiya kullu syai'in yastaghfiruhu ahlu at-tabi'is salimah wa yatakhaffaduna anhu wa yabsuluna thiyaba idza asabahum kal-amrati wal qawli. Pokoknya yang namanya najis itu apapun yang keluar dari dua jalan manusia atau dua jalan makhluk, baik itu jalan depan ataupun jalan yang belakang, ini dikatakan najis. Baik. Apa saja jenis-jenis najis ini? Pertama, ada sebuah kaidah yang menyebutkan
Wal aslu fil asya'il ibahatu wa taharah. Hukum segala sesuatu, hukumnya itu adalah boleh dan suci. Jadi kita tidak boleh menajiskan sesuatu yang sifatnya itu ternyata secara dalil boleh. Secara dalil boleh dan itu suci. Tidak boleh kita sembarang menajiskan atau mengharamkan sesuatu. Saya masih teringat kajian kita tentang fikih makanan. Misalnya ada yang mengharamkan ramu-ramu. Ramu-ramu atau ramu-ramu? Ramu-ramu Pak ya. Kalau bahasa kami di Belitung dulu makohe. Ya, makohe Pak ya. Alasannya karena hidup di dua alam. Ternyata fakta yang ada, rama-rama atau makohe tidak bisa tahan lama hidup di darat. Memang dia bisa di darat, tapi tak bisa tahan lama, sehingga hukumnya dia menjadi hewan air. Beda dengan kata, dengan kodok, yang mana mereka memang tahan, bisa hidup di darat berketerusan, bisa hidup di laut berketerusan. Tapi kalau makohe, kalau dia lama di darat, kosong dagingnya. Sama seperti ketan, sehingga makannya halal karena dia masih bagian dari makhluk laut, hukumnya halal. Timbakul saja halal dapat. Cimpakul. Kalau bahasa sini apa Pak? Timbakul atau cimpakul? Apa Pak? Tembakul Pak ya. Kalau kami di tim bilang cimpakul Pak. Ngarang bahasa banjirnya. Cimpakul ngarannya. Allahu Akbar. Bahasa kerennya mudskipper. Nah, itu baru keren nih maksudnya. Ternyata mudskipper ini Pak menjadi peliharaan eksotis sama orang-orang bule di sana. Mudskipper, karena nggak ada mudskipper di sana. Ya, dan ada sebagian orang Indonesia yang memakan mudskipper ini, timbakul ini. Apakah halal? Karena dia kan kalau kita nampakkan hidup di atas darat. Jalan-jalan dengan lendirnya yang berada di bawah perutnya, tapi tetap dia makhluk laut karena tak bisa tahan lama hidup di darat, dan itu tetap halal. Tapi kalau menurut Bapak Ibu menjijikkan, haram untuk diri sendiri. Haram untuk diri sendiri. Baik, kita lanjutkan. Apa saja jenis-jenis najis itu? Yang pertama, baulul adamiyyi wa ghaibuhu. Ini tak perlu diragukan. Air seni dan air besar. Ini jelas najis. Berbeda dengan air seni anak bayi laki-laki yang masih 6 bulan, ya, yang masih ASI, belum empasi. Betul nggak empasi dengan ASI? Belum nggak Pak? Mohon koreksi kalau saya salah. Ya, ada istilah empasi, ada istilah ASI. Selagi anak bayi laki-laki ini masih ASI, belum makan apapun, ketika dia buang air kecil, kena baju kita, tak perlu dicuci. Maksudnya bajunya tetap dicuci. Maksudnya jangan disiram, cukup dipercikkan saja. Itu sudah dikatakan suci. Dipercikkan begitu saja. Karena air seni bayi laki-laki masuk dalam kategori najis mukhaffafah, najis ringan. Jadi tak perlu memberatkan diri siram 1 gelas air, enggak. Percikkan saja sudah lebih dari cukup. Nah, ini dia. Tapi air seni bayi perempuan, walaupun dia masih ASI, tetap masuk najis mutawassithah, najis sedang, wajib disiram. Nah, ini dia. Di sini aja kita udah berbeda Pak ya. Di sini saja sudah berbeda laki-laki perempuan. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga dan keempat, jenis najisnya adalah al-madyu wal wadayu. Nah, ini agak sedikit minta maaf kalau misalnya ada keluar bahasa yang tidak sepatutnya, tapi saya berusaha menggunakan bahasa yang layak. Yang pertama, amal madyu. Madhi ini adalah fahuwa ma'un abyadun raqiqun lazijun yakhruju 'inda syahwatin la bisyahwatin wala dafaqin. Baik. Madhi ini air yang keluar dari jalan depan. Bentuknya bening seperti air putih, tapi kental mirip seperti mani. Ya, mirip seperti mani, tapi dia putih jernih. Nah, madhi ini kalau bahasa medisnya lubrikasi. Bapak Ibu ada yang paham lubrikasi? Nah, pokoknya itulah, ya. Air yang biasanya keluar ketika syahwat memuncak. Nah, madhi baik laki-laki ataupun perempuan masuk dalam kategori najis mukhaffafah, najis ringan.
Jadi kalau terkena di pakaian dalam kita, cukup dipercikkan saja. Cukup dipercikkan saja, tak perlu disiram. Madhi biasanya keluar karena dua faktor. Yang pertama karena syahwat sedang memuncak, bahasa medis lubrikasi tadi. Yang kedua karena kelelahan yang sangat. Habis olahraga, lelah biasanya keluar. Dan madhi ini sifatnya keluar tidak terasa. Biasanya keluar tidak terasa. Ada yang memang terasa, ada yang mayoritas tidak terasa. Jadi wajar ketika misalnya terlihat bekas mazi. Bekas mazi ini Pak, putih dia jadinya, seperti kerak. Nah, itu cukup dipercikkan saja, tidak perlu disiram habis. Adapun wadi, ini cairan yang mirip seperti mazi, kental tapi keruh, tercampur mirip dengan mani, tapi dia lebih keruh. Terkadang dilihat agak bening, tapi lebih banyak keruh keabu-abuannya. Ini air yang wajar keluar di manusia. Kapan keluar air ini? Biasanya air ini keluar ketika habis BAB, dan ini banyak terjadi pada wanita. Bagaimana status najisnya? Ini masuk najis mutawassithah. Ini masuk najis sedang, yang tak bisa dipercikan tapi harus disiram. Harus disiram. Bagaimana dengan keputihan yang ada pada wanita? Apakah termasuk najis atau tidak? Ulama Ansar kontemporer zaman sekarang terbagi dua pendapat. Pendapat pertama tetap dikatakan najis. Pendapat yang kedua tidak najis. Ya, pendapat yang kedua tidak najis. Nah, ini karena direkam nih Pak ya, jadi dituntut ke lapangan dada kita untuk mentoleransi perbedaan pendapat yang ada. Siapa yang mengatakan tidak najis? Setahu saya yang mengatakan tidak najis itu Syekh Rabi, ya. Syekh Rabi'ah penulis kitab Fikih Akhlak. Dia mengumpamakan keputihan yang ada pada wanita itu sama seperti mani. Karena ketika terjadi hubungan suami istri, terkena pakaian, Aisyah radhiyallahu anha hanya mengkeriknya saja. Mengkeriknya saja. Kalau memang ini termasuk najis, tentu Aisyah tidak mengkeriknya, pasti disiram. Tapi Aisyah hanya mengkerik bekas mani yang sudah tercampur dengan keputihan dari sang istri. Nah, ini dia, minta maaf Bapak Ibu yang saya muliakan. Baik, ada yang jomblo di sini. Ini pembahasan bahaya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan. Jadi itu mazi dan wadi. Selanjutnya nomor 5. Rawasu ma la yukalu lahmuh. Kotoran hewan yang hewannya haram untuk dimakan. Ada yang janggal gak Pak? Rawasu ma la yukalu lahmuh. Kotoran hewan yang hewannya haram untuk dimakan. Berarti kotoran hewan yang halal untuk dimakan tak masuk kategori najis. Nah, baik, di sini kita bahas lagi. Pertama, kotoran hewan pada umumnya keluar dari dua jalan. Dan para ulama membedakan di sini. Bagaimana dengan hewan yang haram memang untuk dikonsumsi? Maka di sini sepakat seluruh ulama kotorannya najis. Nah, ini jadi kawan-kawan kami yang biasanya anak-anak muda yang melihara ular, biawak. Apa kalau bahasa kerennya yang melihara biawak ini? Varanus salvator katanya. Keren namanya Pak, tapi haram untuk dipelihara, nggak boleh. Karena kenapa? Termasuk binatang yang tidak boleh diperjualbelikan, termasuk hewan buas. Hewan buas, dagingnya haram dimakan, jual belinya tidak diperbolehkan, memeliharanya layan tidak ada manfaatnya. Ya, hanya satu hewan buas yang halal untuk dipelihara. Apa Pak? Oyen. Oyen, satu-satunya hewan yang boleh dipelihara, kucing. Dia termasuk kategori hewan buas. Hukum jual belinya setidaknya makruh, mayoritas ulama. Ya, sebagian kecil ulama makruh, sebagian kecil lagi haram, mayoritas boleh. Ya, nah ini dia, mayoritas boleh. Tapi kan Pak, ada dalil hadis Imam Bukhari bahwa sahabat mengatakan Rasulullah melarang dari jual beli kucing.
Baik, di situ maksudnya kucingnya yang diperjualbelikan, yang dilarang adalah kucing liar. Apa contoh kucing liar? Bengal. Bapak tahu ada kisah Bengal? Siapa yang pernah melihara kucing Bengal? Ini memang luar biasa, lasak. Masaknya minta ampun. Atau kucing yang sejenis yang telinganya agak lancip, itu nak dekat saja tak marah di rumah. Tapi kalau oyen, ya, kucing domestik, kucing kampung, Persia ataupun sejenisnya yang jinak, insya Allah mayoritas ulama tidak mempermasalahkannya. Ya, karena Nabi pernah mengisahkan tentang wanita yang memelihara kucing dan Nabi tidak mengingkarinya dan hadis tidak dipermasalahkan. Adapun hewan lain sejenis biawak, ular, leopard gecko, leopard gecko ini termasuk hewan yang tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan leopard gecko termasuk dari famili tokek. Tokek ini disunnahkan untuk dibunuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kotorannya najis, sepakat kita. Namun ulama berbeda pendapat tentang hewan yang halal dimakan, bagaimana kotorannya. Mazhab Syafi'iyah secara umum tetap menajiskannya. Karena Imam Asy-Syafi'i berpendapat apapun yang keluar dari dua jalan tetap dikatakan najis. Baik itu kotoran ayam, hewan ternak, unggas-unggasan, kotoran burung tetap dikatakan najis. Tapi berbeda dengan cicak. Mazhab Syafi'iyah sepakat kotoran cicak tidak najis. Nah ini kebalik jadinya. Satu sisi kaedahnya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa apapun yang keluar dari dua jalan tetap dikatakan najis. Tapi khusus cicak itu tidak dikatakan najis. Alasannya satu, cicak bukan makhluk yang mengalirkan darah. Ya, bukan makhluk yang mengalirkan darah. Apapun makhluk yang tidak mengalirkan darah seperti serangga-serangga ini tidak dikatakan najis kotorannya. Kotorannya. Tapi Pak, Bapak Ibu yang pernah membunuh cicak ada darahnya nggak? Nggak ada Pak ya? Nggak ada Pak ya? Saya pernah dapat ada yang ada darahnya. Mungkin habis makan nyamuk. Wallahu a'lam. Ya, untuk kehati-hatian saya pribadi mengambil pendapat dari mazhab Hambaliyah. Apa pendapatnya? Kotoran cicak tetap dikatakan najis, tapi afu, dimaafkan. Karena sulit untuk dihindari. Ya, sulit untuk dihindari. Sangat sulit untuk dihindari sehingga dimaafkan. Tapi mazhab Syafi'iyah mereka sepakat semuanya kotoran cicak tidak dikatakan najis. Nah, mazhab Syafi'iyah tetap bersikukuh berpendapat hewan ternak yang boleh dimakan kotorannya tetap najis. Tapi mazhab Malikiyah berbeda lagi. Mereka mengatakan bahwa hewan ternak, apapun hewan yang boleh dimakan itu tidak najis, tapi hanya khabis, kotor saja. Apa dalil yang mendukung? Yang pertama, sebelum disyariatkannya sholat di masjid, Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk sholat di kandang kambing. Jadi kandang kambing. Bahkan kata Nabi, sholatlah di kandang kambing, sesungguhnya di situ berkah. Nah, tapi hati-hati Pak, ketika membawa hadis ini keluar, ya nanti dikira orang, oh ternyata ada tempat yang afdol juga selain masjid, kandang kambing. Hadis ini sudah terhapus, hukumnya sudah dihapus. An-nasikh wal mansukh. Hukumnya sudah dihapus karena waktu itu umat Islam masih sedikit. Tak mungkin mereka munculkan diri, menampakkan diri lalu sholat berjamaah di luar. Kena bantai nanti Pak. Karena itu mereka diperintahkan sholat di kandang kambing, ya. Nah, di sini jadi pertanyaannya, kenapa Allah tidak perintahkan mereka sholat di kamar-kamar? Kan kamar lebih selamat ibaratnya. Kenapa Allah perintahkan Nabi sholat di kandang kambing yang jelas-jelas itu ada kotorannya? Nah, di sini ditunjukkan hadis ini bahwa kotoran hewan ternak tidak termasuk najis. Nah, ini dia. Yang menonton di YouTube nanti pahami apa yang disampaikan. Ya, baik, kita lanjutkan. Dalil yang kedua, Ibnu Mas'ud pernah menyembelih seekor sapi. Muncrat kotorannya mengenai pakaiannya, muncrat pula sebagian kecil darahnya mengenai bajunya.
azan dikumandangkan. Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Langsung berangkat menuju sholat. Padahal masih azan, iqomah belum, masih sempat dia mengganti baju. Tapi Ibnu Mas'ud sebagian riwayat menyebutkan Ali ibn Abi Thalib tetap membawa baju yang dia pakai untuk sholat. Tentu ada kotorannya, tentu ada darah yang bekas ia sembelih tadi. Nah, kalau memang itu najis, kenapa Nabi tidak melarangnya? Nah, karena itu dalam mazhab Malikiyah mereka lebih cenderung kotoran hewan yang halal dimakan tidak termasuk najis. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini bukan pendapat kelompok tertentu, hanya beda pandangan mazhab saja. Kemarin pernah kita bahas perbedaan pendapat ini terbagi 3, ikhtilafut tanawu, ikhtilaful abham, ikhtilafut tabad. 2 wajib toleransi, wajib lapang dada, tak boleh bertikai, tak boleh bertekak, dan tak boleh bertengkar, berdebat dalam 2 pendapat ini. Pendapat ikhtilafut tanawu, keduanya sama-sama coba Allahu Akbar. Sekedar informasi, insya Allah besok masih ya untuk kaula-kaula muda boleh bergabung besok di kafe di kopi. Temanya tema yang sama yang kemarin pernah kita bahas, adab bermedia sosial. Ya, mana tahu ada yang mau mengulang kaji, boleh besok datang jam 10 di kafe di kopi. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin yang sedikit inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada materi yang keliru, mohon diluruskan. Apa yang disampaikan ini hanya bersumber dari kitab-kitab dan apa yang pernah kita pelajari. Karena ini perbedaan pendapat, wajib kita toleransi dalam hal ini semua. Insyaallah taala, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.